Hai semua, jumpa lagi di Dapur Talita, dapurnya ide jualan. Sebelum lanjut ke resep, jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Bahan-bahannya, siapkan 500 gram ketan yang sudah aku rendam selama 1 jam, 1 lembar daun pandan, 400 ml air. Aduk sampai tercampur rata, kemudian kita masak ketan ini sampai airnya mengering. Untuk memasak ketan ini kita terus aduk ya agar di bagian bawahnya tidak gosong. Kalau airnya sudah mengering seperti ini, cukup bisa dimatikan api kompornya dan angkat. Di sini sudah aku panaskan kukusan, kemudian kita masukkan ketan yang sudah diaron tadi secara perlahan. Rapihkan permukaannya, kemudian tutup masak selama 25 menit. 15 menit pertama kita buka tutup pancinya, aduk sampai rata. Kita kukus kembali ya 10 menit lagi. Kalau sudah 25 menit sudah matang, angkat ya. Dan selanjutnya 200 gram gula aren, 3 sendok makan muncung gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 300 ml santan kental. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Masak santan ini sampai gula arennya larut ya. Untuk memasak santan ini jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya tidak pecah dan tidak melodos di bagian atasnya. Kalau gula arennya sudah larut semua, jangan lupa untuk disaring terlebih dahulu ya. Maaf, ini sudah aku saring tapi tidak kerekord. Kemudian kita masak sampai mendidih rata dan biarkan sampai sedikit ngesat. Kalau santan dan gula arennya sudah mengental seperti ini, cukup bisa kita matikan terlebih dahulu apinya. Masukkan ketan yang sudah kita aron tadi secara perlahan ya. Setelah ketannya masuk semua, aduk sampai rata. Kalau sudah rata seperti ini, bisa kita hidupkan kembali api kompornya dan masak sampai air gulanya mengering. Untuk memasak wajik ketan ini kita menggunakan api sedang cenderung kecil agar tidak gosong. Nah, ini adonan wajiknya sudah mengental dan semakin berat. Ini cukup tandanya sudah matang, bisa diangkat. Hasilnya seperti ini sudah aku masukkan ke dalam wadah. Siapkan daun pisang yang sudah dilayukan terlebih dahulu di atas api kompor. Ambil kurang lebih 2 sendok makan. Bisa juga ditimbang, beratnya 100 gram ya. Kemudian kita gulung seperti ini, rapihkan agar padat. Cara melipatnya, kita lipat ke atas, sisi kiri kanannya kita lipat ke belakang. Barulah kita sematkan menggunakan tusukan lidi seperti ini. Untuk satu sisinya juga sama, kita padatkan terlebih dahulu, sisa daun pisangnya bisa digunting agar lebih rapi. Cara menyematkannya seperti ini, kita lipat dulu ke depan, sisi kiri kanannya kita lipat ke belakang, baru kita sematkan menggunakan tusukan lidi. Nah, hasilnya seperti ini, kita gunting ya bagian ujung-ujungnya agar lebih rapi. Bagaimana? Mudah kan ya cara membungkusnya seperti ini? Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Bagi teman-teman yang di daerahnya susah mendapatkan daun pisang, wajik ketan ini bisa dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian diamkan sampai dingin. Kalau sudah benar-benar ngeset, barulah kita keluarkan dari dalam loyang dan dipotong-potong sesuai selera. Jadi intinya untuk pengemasan wajik ini tidak perlu harus sama seperti aku, disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya.
Nah, ini dia hasilnya, sudah aku bungkus agar lebih menarik. Tambahkan stiker thank you di bagian atasnya. Untuk harga jualnya bisa teman-teman hitung terlebih dahulu berapa modal dan hasilnya, nanti di situ bakal ketemu satunya dijual berapa ya. Nah, ini dia wajik ketan kita sudah jadi, hasilnya sangat cantik dan unik. Untuk dijadikan ide jualan pastinya laris manis. Langsung saja akan aku coba buka satu. Bisa dilihat ini teksturnya benar-benar padat. Hasilnya cantik, rasanya enak, manis, pulen dan gurih. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Bahan-bahannya 500 gram beras, 600 ml air, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 sendok makan garam, 65 ml santan instan. Aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai santannya mendidih dan mengering. Seperti ini cukup, bisa dimatikan api kompornya dan angkat. Bumbu halusnya 4 buah cabai merah, 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, tambahkan sedikit air. Kemudian ini akan aku haluskan. Seperti ini hasilnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Isiannya di sini ada 2 buah kentang, 2 buah wortel, ayam dan daun bawang. Tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi dengan sedikit minyak. Setelah bumbunya harum, tambahkan garam, kaldu bubuk dan lada bubuk. Aduk kembali sampai rata. Barulah kita masukkan sayuran yang sudah kita potong-potong tadi. Air secukupnya. Masak semua bahan sampai tercampur rata dan lunak. Setelah benar-benar matang seperti ini, kemudian bisa cross check rasa. Tambahkan daun bawang yang sudah dipotong halus-halus. Kita aduk kembali ya sampai benar-benar tercampur rata. Seperti ini cukup, bisa kita angkat. Beras tadi sudah dingin, kemudian kita sisihkan daun-daunannya. Kita aduk kembali sampai tidak ada yang menggumpal. Kemudian nasi yang sudah kita aron tadi tumbuk menggunakan gilingan seperti ini. Setelah ditumbuk halus dan menggumpal seperti ini cukup, waktunya kita bentuk. Kita timbang adonannya, di sini aku menggunakan 75 gram. Pipihkan di atas daun pisang yang sudah kita bakar terlebih dahulu di atas api kompor. Hanya kita letakkan isian kurang lebih 1 sendok makan. Rapihkan dan kita tutup seperti ini. Kita bentuk loncong seperti ini dan pastikan tidak ada yang keluar ya isiannya. Cara membungkusnya cukup mudah, kita gulungkan seperti pada video. Sisa daunnya bisa kita gunting. Tekan ke dalam. Kemudian kita lipat sisi kiri kanannya ke belakang. Barulah kita sematkan menggunakan tusukan lidi. Untuk satu sisinya juga sama, kita gunting terlebih dahulu kalau daunnya terlalu panjang. Lipat ke atas seperti ini, kemudian sisi kiri kanannya kita lipat lagi ke belakang. Sematkan menggunakan tusukan lidi. Nah, seperti ini hasilnya, sudah cantik dan rapi. Lakukan sampai semuanya selesai. Di sini sudah aku panaskan kukusan, masukkan satu persatu arem-arem yang sudah kita bungkus tadi. Kukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Setelah matang bisa diangkat. Terlebih menarik, tambahkan stiker thank you di bagian atasnya. Nah, ini dia arem-arem kita sudah jadi. Ini cantik sekali, rasanya enak. Tekstur dari nasinya ini lembut banget seperti lontong, tidak perlu direbus, kita mendapatkan tekstur yang benar-benar enak. Pastinya arem-arem ini tahan, tidak cepat basi ya, selamat mencoba. Bahan-bahannya 2 butir telur,
3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 5 siung bawang merah yang sudah dicincang, 1 sendok teh kaldu bubuk, lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, 65 ml santan instan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan 3 batang sosis yang sudah dicincang halus. Tiga sendok makan munjung tepung terigu, 2 sendok makan munjung tepung tapioka, 3 batang daun bawang sudah dicincang halus. Kemudian aduk ya sampai semua tercampur rata. Setelah semua tercampur rata seperti ini, adonannya akan aku sisihkan terlebih dahulu ya. Siapkan air mendidih, kemudian masukkan 150 gram bihun jagung. Masak bihun jagung ini sampai benar-benar mekar. Seperti ini cukup, angkat dan tiriskan. Masukkan bihun yang sudah kita tiriskan ke dalam adonan telur. Aduk sampai rata. Seperti ini cukup, ini sudah rata, adonannya akan segera aku bungkus. Siapkan daun pisang yang sudah dilayukan terlebih dahulu, kemudian letakkan 2 sendok makan adonan bihun. Cara membungkusnya cukup mudah, tinggal kita gulung seperti ini. Padatkan. Setelah rapi dan padat, kemudian kita lipat daunnya ke atas. Untuk sisi kiri kanannya kita lipat ke belakang. Kemudian ini akan aku staples. Sisa dari daun pisangnya bisa kita gunting agar lebih rapi. Untuk satu sisinya kita potong terlebih dahulu sisa daun pisang, lipat ke depan, sisa kiri kanannya lipat ke belakang. Kemudian barulah kita staples. Sisa daun pisangnya bisa digunting. Seperti ini hasilnya, lakukan hal yang sama ya sampai semua adonan bihun habis. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Ini sudah selesai semua, aku bungkus, hasilnya sangat cantik dan rapi. Ini air kukusannya sudah panas, masukkan satu persatu. Kemudian kita kukus selama 20 menit. Untuk sambalnya di sini ada 5 buah cabai rawit merah, 1 siung bawang putih, 5 buah cabai merah. Kemudian tambahkan secukupnya air, tutup gelas blender dan kita haluskan. Seperti ini hasilnya, kita buka. Panaskan teflon, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambah sedikit minyak. Kemudian bumbu ini akan aku tumis sampai harum dan matang. Seperti ini cukup, tambahkan 200 ml air. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan saus sambal, 1 sendok teh cuka makan. Kemudian tambahkan 50 gram kacang yang sudah aku haluskan terlebih dahulu. Aduk sampai rata. Kita masak sambal kacang ini sampai mendidih dan sedikit mengental. Seperti ini cukup, bisa cross check rasa. Setelah 20 menit, ini otak-otak bihunnya sudah matang, bisa diangkat.
Siapkan teflon, tata satu persatu otak-otak bihun. Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya rata. Setelah kedua sisinya benar-benar matang, ini cukup bisa diangkat ya satu persatu. Untuk penyajiannya bisa siapkan keranjang, kemudian masukkan satu persatu otak-otak bihunnya. Tambahkan sambal kacang. Nah, ini dia otak-otak bihun kita sudah jadi, siap untuk dijual. Untuk rasanya ini enak sekali, aromanya wangi. Langsung saja ini akan aku coba cocol dengan sambal kacangnya. Ini rasanya enak banget, kenyal, gurih, pedas, manis, pokoknya ini komplit rasanya. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Bahan-bahannya 300 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk sampai semua tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 saset santan instan, perisa vanila secukupnya, 700 ml air bersih. Kita tuangkan airnya secara bertahap ya, kemudian aduk sampai tercampur rata. Agar lebih cepat, adonan ini akan langsung aku saring saja seperti ini. Setelah selesai, kita masak di atas api kompor sedang saja dan terus diaduk. Untuk memasak kue ini, kita menggunakan api sedang saja dan terus diaduk ya, agar di bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini sudah mulai mengental di bagian bawahnya, terus aku aduk ya. Setelah semuanya mengental, padat dan kalis seperti ini, bisa dimatikan api kompornya dan terus aku aduk untuk menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya, siapkan daun pisang yang sudah aku layukan terlebih dahulu di atas api kompor. Untuk isiannya di sini aku menggunakan pisang ulin sudah aku potong-potong. Ambil 1 lembar daun pisang, kita beri minyak tipis-tipis. Letakkan adonan kurang lebih 1 sendok makan, kita pipihkan. Bagian tengahnya kita letakkan pisang. Kita rapikan dan pastikan pisangnya tertutup ya dengan adonan. Setelah permukaannya mulus, ini akan langsung aku bungkus. Cara membungkusnya seperti ini. Lipat terlebih dahulu satu sisinya. Untuk satu sisinya kita tekan ke dalam dan lipat lagi ke belakang. Untuk sisa daun pisangnya, kalau kepanjangan bisa dirapikan ya menggunakan gunting. Nah, seperti ini hasilnya. Aku ulangi sekali lagi, ambil 1 lembar daun pisang, lapisi dengan minyak tipis-tipis. Letakkan adonan kurang lebih 1 sendok makan, pipihkan, kemudian bagian tengahnya kita letakkan pisang. Pastikan pisangnya tertutup dengan adonan. Setelah permukaannya mulus, langsung saja ini akan aku bungkus. Cara membungkusnya cukup mudah, tinggal kita putarkan saja seperti ini. Ini daun pisangnya terlalu panjang, akan aku rapihkan. Untuk cara membungkusnya, teman-teman bisa perhatikan baik-baik ya, seperti ini, ditekan, kemudian lipat ke belakang. Satu sisinya juga, ini akan aku gunting terlebih dahulu. Tekan ke dalam dan kita lipat ke belakang ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik dan rapi. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibungkus.
Bagaimana teman-teman, mudah kan ya cara membungkus seperti ini? Hasil sangat rapi dan cantik. Setelah selesai, langsung saja akan aku tata di sarangan kukusan seperti ini. Nah, ini air kukusannya sudah mendidih, kemudian langsung saja kita letakkan sarangan yang sudah berisi kue, kemudian tutup masak selama 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah matang ya kuenya, kemudian langsung saja ini akan aku tata di atas piring saji. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, ini dia kue Nagasari kita sudah jadi, hasil sangat cantik dan rapi. Ini matangnya sempurna, teksturnya lembut, manisnya pas dan gurih sekali. Selamat mencoba.